sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian dapat akan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kepada ketua kelas, Isda, silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Siapa yang hari ini tidak hadir? Reza, Bu. Kemana ya dia? Sakit ya? Hanya Reza? Fadil juga? Gak ada kabar? Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya. Pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan yang hanya diam di tempat itu dapat tumbuh, terus berkembang, lalu juga dia dapat membuat makanannya sendiri? Kira-kira kenapa ya? Sedangkan manusia kan tidak. Ada yang tahu? Nah, jadi ternyata sel tumbuhan sama sel manusia itu kan berbeda ya. Jadi itulah yang membuat mereka itu berbeda. Yang dimana hari ini kita akan mempelajarinya, yaitu mengenai sel tumbuhan. Baik anak-anak semuanya, coba perhatikan poster yang ada di depan ini. Apakah yang di belakang nampak? Nampak. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai apa pelajarannya? Struktur sel tumbuhan. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu, kalian itu mampu menjelaskan konsep sel sebagai unit struktural, lalu mengidentifikasi struktur umum sel tumbuhan, lalu menyebutkan organel yang terdapat pada sel tumbuhan, dan terakhir menjelaskan fungsi masing-masing organel sel tumbuhan. Oke, sebelumnya kan kemarin kita sudah belajar mengenai sel. Apa itu sel? Ada yang tahu? Sel itu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oke, benar sekali Adia Malia. Nah, kita sudah mempelajarinya kan kemarin. Sel itu unit terkecil, di mana kita itu tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita butuh bantuan seperti mikroskop agar kita bisa melihatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Oke, yang pertama itu ada komponen pelindung dan pembatas sel. Nah, yang pertama ada dinding sel. Bisa kalian perhatikan di sini gambar dinding sel. Dinding sel ini adalah dia tuh lapisan terluar, dia tuh kaku dan juga kokoh, dan dia itu berfungsi sebagai pelindung untuk sel-sel tersebut agar bentuknya itu tetap dan kokoh. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Selanjutnya ada membran plasma. Nah, membran plasma ini adalah lapisan paling tipis setelah dinding sel. Dia itu di dalamnya dinding sel. Bisa kan dilihat, diperhatikan di sini? Nampak kan? Nampak. Oke. Dia itu berfungsi sebagai ibaratnya itu pintu. Dialah yang menjaga pintu tersebut agar zat itu bisa keluar dan masuk. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya ada pusat terkendali dan jalur distribusi. Di mana ada di sini nukleus atau inti sel. Dia berwarna ungu, yang belakang nampak? Nampak, Ibu. Oke. Nah, nukleus ini adalah inti sel. Dia memiliki yang namanya DNA. Fungsinya adalah kalau di manusia itu seperti otak, dia yang mengatur kita berjalan, kita berbicara. Nah, sedangkan di organel ini nukleuslah yang mengaturnya. Dialah yang mengatur semua aktivitas yang ada di dalam sel tersebut. Oke, sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya ada retikulum endoplasma dan juga badan Golgi. Nah, bisa kita perhatikan di sini retikulum ini terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki ribosom dan ada yang tidak. Kalau yang memiliki ribosom itu retikulum endoplasma kasar, dan yang tidak itu retikulum endoplasma halus. Ini ada badan Golgi. Badan Golgi ini dia tuh seperti tumpukan pipi. Nah, fungsinya kalau retikulum endoplasma itu dialah yang membuat protein dan juga lemak. Sedangkan badan Golgi
adalah hasil dari retikulum plasma tadi, dialah yang mengirimkan, terus mengemas, menyebarkan ke seluruh organel tersebut. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Oke, selanjutnya ada kloroplas. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi di pertanyaan pertama, kloroplas itu kan adalah tempat di mana tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis itu kan glukosa dihasilkan dari kloroplas. Lalu ada mitokondria. Bisa diperhatikan di sini mitokondria. Mitokondria ini adalah hasil dari yang dibuat sama kloroplas tadi, gula tadi, dibuatlah dia menjadi zat. Dialah yang menyebarkannya juga kepada organel-organel yang ada di dalam ini. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Ibu. Selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini kita perlu tahu bahwa di dalam sel tumbuhan itu vakuolanya itu paling besar dan dia itu ibaratnya gudang, itu menyimpan ada air, ada sisa makanan dan lain-lain. Agar tetap di tumbuhan itu tidak layu dan juga tetap kokoh. Sekarang ada komponen pendukung lainnya. Nah, ada ribosom. Ribosom tadi ada di mana, Nurul? Di retikulum endoplasma kasar, Ibu. Oke, benar sekali. Nah, selanjutnya ada peroksisom. Nah, peroksisom ini di sini kecil, ketika kita zoom, itu seperti ini bentukannya. Dia itu adalah kantung kecil, dia itu berfungsi kan. Mungkin ada sesuatu yang masuk di dalam organel ini seperti racun, dialah yang menetralkannya. Lalu ada juga sitoskeleton, di mana dialah yang menjaga rangka ini tetap berfungsi dengan baik dan rapi juga stabil. Dan yang terakhir ada plasmodesmata. Dia ini seperti celah yang menghubungkan antara celah satu dan celah lainnya untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Isda, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, agar pemahaman kalian lebih mendalam. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini diisi sendiri-sendiri secara individu. Nanti yang tidak mengerti silakan bertanya. Lalu ketika sudah, kalian maju satu-satu untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, ada yang ingin bertanya? Ini apa ya? Ini yang pertama itu, kalian isi bagian-bagian yang ada di gambarnya. Seperti tadi kan strukturnya udah Ibu jelaskan kan satu-satu. Nah, kalian isi. Lalu ini soal uraiannya, kalian isi juga sesuai pemahaman kalian. Secara singkat aja. Oke, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bertiga Alda, Elsa. Ini bagaimana ya, Ibu? Ini kan tadi kan ini sudah dijelaskan kan masalahnya apa. Jadi sesuai pemahaman Elsa aja. Jadi pakai bahasa Elsa aja ya. Baik Ibu. Oke, Ibu tunggu selama 10 menit ya. Ya, Ibu. Ibu sudah Bu? Sudah ya? Sudah. Oke, siapa lagi yang sudah? Sudah semua ya? Ya. Oke. Coba yang pertama mengenai struktur sel tumbuhan. Menurut Hikmah maju. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu tadi tentang struktur sel tumbuhan. Yang pertama itu
ada nukleus atau inti sel, yang kedua itu ada kloroplas, yang ketiga itu ada mitokondria, yang keempat itu ada retikulum endoplasma, yang kelima itu ada dinding sel, yang keenam itu ada vakuola, yang ketujuh itu ada peroksisom, yang kedelapan itu ada badan Golgi, dan yang terakhir itu membran sel. Oke, benar sekali jawaban Nurul. Ayo beri aplaus betul. Selanjutnya yang soal uraian, silakan Elsa maju presentasikan. Baiklah teman-teman, jadi saya mendapatkan hasil untuk nomor 1, uraikan fungsi inti sel, kloroplas, dan vakuola pada sel tumbuhan. Jadi kalau inti sel itu berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel dan tempat menyimpan informasi genetik atau DNA. Terus ada kloroplas, ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan atau glukosa bagi tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Terus yang ketiga ini ada vakuola, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, pigmen, serta sisa metabolisme, sekaligus menjaga tekanan turgor sel agar sel itu tetap kokoh. Oke, benar sekali jawaban Elsa ya, sudah sangat lengkap. Ayo berikan aplaus untuk Elsa. Oke, selanjutnya silakan maju Isda. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2. Jelaskan bagaimana kloroplas membantu tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Klorofil ini bertugas menangkap energi dari cahaya matahari. Energi matahari tersebut kemudian digunakan untuk mengubah air atau H2O yang diserap dari tanah dan karbon dioksida CO2 yang diserap dari udara menjadi glukosa atau makanan bagi energi bagi tumbuhan, dan oksigen O2 sebagai produk sampingan. Oke, benar sekali ya jawaban Isda. Ayo berikan aplaus ke Isda. Oke, pertanyaan terakhir dari siapa ya? Saya Ibu. Oke, Andi, silakan maju. Baik, pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana peran sel tumbuhan dalam mendukung proses kehidupan tumbuhan. Nah, jadi sel tumbuhan adalah unit fungsional terkecil yang menopang seluruh kehidupan tumbuhan. Melalui spesialisasi organelnya, sel mampu memproduksi energi sendiri lewat fotosintesis di kloroplas, menjaga struktur tumbuhan tetap tegak dan kaku, karena adanya dinding sel, tekanan vakuola, serta mengatur transportasi air, nutrisi, dan zat metabolisme ke seluruh jaringan tumbuhan. Oke, jawaban Andi Amelia sangat bagus ya. Berikan aplaus. Oke, baik anak-anak semuanya. Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai struktur sel tumbuhan. Sudah mengerti juga kan apa sih fungsi-fungsinya masing-masing ya kan? Sudah Ibu. Oke, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang ingin memberikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ayo, Vina. Ibu Arif itu tadi seru banget tentang sel tumbuhan, dan ternyata di dalam banyak banget organ-organ kecil yang punya tugas masing-masing. Kami jadi ternyata tumbuhan bisa bikin makanannya sendiri lewat kloroplas dengan bantuan matahari. Pantesan mereka bisa hidup sendiri tanpa harus nyari makan seperti kita. Oke, benar sekali ya kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini yang disimpulkan oleh Vina. Ayo berikan aplaus untuk Vina. Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Vina itu tadi sudah cukup kan? Kita tahu mengenai struktur sel tumbuhan, kita mengetahui apa sih fungsi-fungsinya masing-masing, terus juga tahu ciri khasnya masing-masing seperti di sel tumbuhan tadi hanya memiliki kloroplas, terus juga hanya memiliki dinding sel. Jadi kita perlu memahami hal-hal tersebut ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke, baiklah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai struktur sel hewan. Jadi Ibu harapkan kalian membaca-baca lagi apa sih sel hewan itu, ya. Baiklah, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian
kalian semua, untuk kita semua. Terus kedepannya kita bisa paham lagi lebih dalam mengenai apa sih struktur sel hewan tersebut. Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.